ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang muslim. Jadi perintahnya itu ya. Jadi nggak perlu sampai habis. Biarin tunggu disuruh. Ada batas-batas waktunya. Makanya kita di sini salah satu dalilnya itu dari dalil ulang tahun itu salah satunya ayat itu. Allah sebut ketika usia 40 tahun, artinya apa? Manusia harus menghitung kan, menghisap usianya dia. Ya. Kalaupun nggak ada perintah itu, ya berarti kita abai aja terus usia berapapun nggak Jelas banget ini itu gelap ya. Ini kan handphone bagus. Nggak ada arahan. Itu gelap Mungkin itu banget, aja. itu terang. Nanti mungkin dari Mbak ada yang mau diomongin nggak? Mbak ada nasihat nggak buat saya, buat Zaid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mohon ridho Allah Ridho Allah sebagai Tuhanku, ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agama dan Ini kurang terang lampunya kan ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Itu ikrar kita kepada Allah. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabiullah. Dengan ikrar ini Bapak ingin sampaikan bahwa kita betul-betul bulat berikrar hari ini, menyatakan ikrar kita sebagus-bagusnya pernyataan, dia itu ikrar itu kepada Allah. Kita berjanji ikrar kepada Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita. Satu hal yang luar biasa bagi hamba Allah, sebagai ucapannya di
hadapan Allah. Dengan agama kita itu, kita melaksanakan segala perintah Allah dan perintah Nabi kita. Itulah yang perlu kita ikrarkan sepanjang waktu kepada Tuhan kita. Kalau kita niat secara ikhlas ikrar kepada Allah, menyatakan 3 ikrar itu, maka kita diakui oleh Allah, diterima oleh Nabi dan Rasul sebagai Tuhannya, sebagai agamanya, sebagai Muhammad sebagai nabinya. Itulah sempurnanya seorang umat kalau berikrar itu, dan kita sudah berikrar. Kita sudah, anak saya ada 8, cucu 23, semuanya dengan dari anak-anak saya yang lain. Hah? Mantu 8, anak 8. Ya, mantu 8. Itu kalau dalam Islam itu diakui sebagai anak sendiri. Tidak boleh mempunyai pandangan lain kecuali mantu sebagai anak sendiri dan anak dan cucu-cucunya. Saya kira itu yang paling penting. Kita ikrar seumur hidup di hadapan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita kalau mau tidur perlu baca ikrar itu. Masya Allah. Kata Allah dalam firman-Nya, kalau kita baca ikrar itu, ya sudah, kita sudah bersatu dengan Allah, dengan Nabi, dan dengan agamanya. Makanya pesan Bapak, kita harus pegang teguh, suami istri pegang teguh, mbah, ibu, bapak, cucu, kita bersatu di dalam ikrar kita. Kita berpegang teguh.
Dan selama kita baca itu, kata Allah, maka bereslah hubungan kita dengan Allah, dengan agama, dengan Nabi kita. Saya kira itu yang paling penting. Ya, Udah. Mami ada yang mau disampaikan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat kepada kita semua, yang insya Allah pada hari ini bertepatan dengan 57 tahun perkawinan mami bapak ya. Semoga Allah memberkahi dalam sisa umur ini, Allah memberkahi mami dan bapak, diberi kesehatan dan ditawakalkan lagi kepada Allah yang tiada putus-putusnya dalam berdoa. Dan pada saat ini tidak semua anak-anak mami, anak bapak yang hadir karena dalam keadaan situasi negara dalam keadaan darurat ini Pak ya. Jadi mungkin dari doa dari mereka masing-masing dari rumahnya, dan kita berkumpul di sini hanya 2 keluarga, yaitu Asep dan Dewi, anaknya sekitar kita berdua. Dan tak lupa kami mami sama bapak mengucapkan terima kasih atas ya Dewi yang hari ini menyediakan mami ini memberi kejutan kepada kami berdua, walaupun anak-anak yang lain tidak hadir. Ini sebagai tanda dari kakak-kakaknya juga yang dari jauh mungkin mendoakan mami dan bapak di sini. Semoga mami dan bapak diberi kesehatan, panjangkan umur dan disolehkan hati ini. Semoga Allah memberkahi kepada mami dan bapak dan kepada kita pada umumnya, seluruhnya anak turunan mami dan bapak diberi kesehatan, dipanjangkan umur, disolehkan hatinya, dicapaikan segala cita-citanya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari mami. Saya lagi ucapkan terima kasih pada Asep dan Dewi yang terlupa juga Mbak yang bantu ini. Semoga Allah wilayah akan membalasnya pada Dewi dan Asep. Semoga dalam keberkahan mendidik anak-anaknya, dan semoga Allah berikan rahmat kepada kita. Demikianlah ucapan mami yang kita awali atau kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadini Allahumma salli wa sallim ala Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena dalam hadis Nabi Allah berfirman, jika hamba Allah dalam hidupnya dia membaca raditu billah Rabbana Islam Medina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia dan dilengkapi. Jadi kalau dia
mau menuju ke pasar, Harus itu aja. dia kecuali baca raditu billah, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tidak ada lain yang dia dapat. Surga dia dapat dari Allah. Membaca ikrar, saya lupa tadi. Jadi firmannya dan hadisnya. Jadi dalam kitab kecil ini yang zikir pagi dan sore dan sholat wajib 5 waktu tiap hari, dalam ayat yang saya baca tadi Allah berfirman, surga sudah ada di tangan hamba Allah. Oleh karena itu kata Nabi, baca firman itu dan baca hadis itu bergandengan tiap hari. Cukup Pak ya? Udah cukup Pak. Sekian. Ya. Ya. Alhamdulillah, makasih. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.